Halo pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang kami telah siapkan untuk Anda. Di antaranya, untuk disegelnya tempat pemrosesan akhir, Tanjung Rejo, Kota Kudus, Jawa Tengah mengalami darurat sampah. Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya pemirsa, termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan. Bersama saya Filia Huanggrio. Inilah berita 1 siang selengkapnya di BTV. Berita 1 bersatu menginspirasi. Setelah sekian lama dinanti-nanti, Daredevil Born Again akhirnya merilis trailer perdananya. Dalam video berdurasi 2 menitan itu banyak sekali ditemukan referensi dari komik aslinya yang aksi mendebarkan. Sudah gak sabar buat nonton serial yang bakal dirilis dalam jumlah 9 episode ini. Sabar, simak dulu preview trailernya berikut ini. Pemirsa, setelah kesuksesan film Di Ambang Kematian, Azhar Kinoy Lubis kembali menyuguhkan film horor yang berjudul Petaka Gunung Gede. Film horor yang mengangkat kisah nyata pendakian tragis di Gunung Gede pada 2007 silam, berujung pada teror mistis dan misteri. Nah, pemirsa, ada kabar terbaru terkait Shin Tae-yong. Seusai dipecat menjadi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mulai banting setir menjadi pemain film layar lebar. Dalam proses syuting film bergenre horor komedi tersebut, Shin Tae-yong berperan sebagai cameo atau tokoh yang berperan singkat dalam proses syuting film. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Trotoar di jalan kawasan Jakarta Selatan seperti Jalan Walter Mongoonsidi belakangan jadi sorotan lantaran trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki digunakan untuk lahan parkir liar. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1 Kelvin Sipahutar serta juru kamera Tommy Pribadi. Pencarian korban kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat memasuki hari keempat. Hingga hari Minggu kemarin, petugas baru mengevakuasi 8 korban dari total 14 orang yang dilaporkan hilang. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasinya, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Zulfakar di area Glodok Plaza yang terbakar Rabu malam pekan lalu. Pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kesulitan dalam mengidentifikasi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat. Ini karena kondisi jenazah yang sudah sulit dikenali akibat luka bakar. Dan seperti apa kendala yang dihadapi Rumah Sakit Polri dalam mengidentifikasi korban kebakaran Plaza Glodok, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1. Sejumlah orang terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri untuk mencari keberadaan keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Plaza Glodok. Salah satunya dilakukan oleh Jauhari, yang istrinya merupakan pekerja di lokasi kebakaran. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Filia Huanggrio dalam Berita 1 Siang. Pemirsa, hujan deras selama 3 jam kemarin membuat sejumlah daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur dikepung banjir. Bahkan banjir menghanyutkan sejumlah kendaraan. Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras disertai longsor, sejumlah rumah ambruk terbawa longsor. Kejadian terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Lebak, Banten. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Buntut disegelnya tempat pemrosesan akhir Tanjung Rejo, Kota Kudus, Jawa Tengah mengalami darurat sampah. Di beberapa titik di kota tersebut, mulai dari pasar dan permukiman, sampah mulai menumpuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga kini pemerintah setempat masih berdiskusi dengan warga sekitar TPA untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Hadirnya PLTA ini meningkatkan bauran energi. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan bendungan Jati Gede di Kabupaten Sumedang. Selain untuk menunjang ketahanan pangan, bendungan Jati Gede juga memberi dukungan ketahanan energi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meminta pencabutan pagar laut sepanjang 30 km di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ditunda karena masih proses penyidikan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Basudewa Suparja dan juru kamera Rahmat Amiduddin di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Selamat siang, Diwa. Ya pemirsa, hingga saat ini harga cabai di pasar tradisional masih meroket. Di pasar Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp120.000 per kilogram.
Pemirsa, hingga saat ini kenaikan pada harga cabai merah dan cabai rawit di berbagai wilayah di Indonesia masih terus meroket. Harga komoditas yang menjadi salah satu bumbu masakan ini bahkan menembus hingga harga ratusan ribu rupiah per kilogram di beberapa daerah. Hal ini memicu kekhawatiran serta keluhan dari masyarakat. Berikut provinsi penjualan harga cabai tertinggi dan terendah di Indonesia. Anda masih bersama saya, Fidelia Huangrio, dalam berita satu siang. Pemirsa, kelompok Hamas merilis video pembebasan 3 sandera Israel pada Minggu 19 Januari waktu setempat. Dibebaskannya ketiga wanita ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel. Pemirsa, jelang pelantikan Donald Trump hari Senin 20 Januari waktu Amerika Serikat, ribuan orang berunjuk rasa di Washington DC pada Sabtu menyuarakan penentangan terhadap Trump. Sementara para pendukung Trump menggelar pertemuan akbar pada Minggu. Simak laporan tim VOA berikut ini, dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Fidelia Huangrio atas nama seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu Bersatu menginspirasi.